Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa liya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Cipagandi yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur di pekan pertama di bulan November 2023 ini, di hari Kamis, kita bersyukur dimudahkan untuk bisa hadir di majelis, di masjid dan majelis ilmu ini. Tentu saja mohon maaf cukup terlambat datangnya ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, berkah Allah kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan keluarga kita, dan berkah kehidupan anak-anak kita insyaallah. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga perjalanan kita di bulan November ini dan bulan-bulan berikutnya selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin kita masih membahas kajian subuh ini 9 petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul dalam menemukan jalan keluar dari kesulitan atau problem solving, problem hidup menurut Al-Quran. Jadi jalan keluar dari kesulitan hidup ini menuju petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sampaikan sedikitnya ada 9 petunjuk Al-Quran yang kita temukan kalau kita dihadapkan dengan kesulitan hidup ini, problem ini. Mungkin nanti yang lainnya banyak, tapi kita merumuskan 9 saja. Yang pertama, karena semua kesulitan itu terbagi sampaikan, pertama adalah ujian. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bani Israil menjelaskan juga ayat 16, kalau masalah Israil, Bani Israil ayat 16 ya, memberitahukan itu kepada kita. Juga hadis qudsi kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, intolib ya malaikati intoliku ila abdi fasubu alaiha sebala adaya, sampaikan kepada mereka berbagai macam ujian, cobaan. Karena aku rindu ahabba an sautah, karena aku rindu dengan suara ya, aku rindu dengan taubatnya, aku rindu dengan munajatnya. Itu yang ditemukan di Al-Quran ketika kesulitan, penderitaan, cobaan itu datang. Pertama, menurut Al-Ankabut itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Kemudian di Bani Israil ayat 16, itu semua boleh jadi karena dosa-dosa kita ya.
Ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi kalau Allah menghendaki kehancuran suatu negeri, maka Allah memerintahkan kepada mereka orang-orang yang hidupnya makmur, hidupnya mapan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Fafasaku fiha, tetapi mereka melakukan kefasikan, kemaksiatan. Begitu. Maka yang kedua itu adalah adab. Nah, jadi boleh jadi bahwa bencana musibah apapun yang kedua menurut Al-Quran adalah Khalifah Ali kasih tahu kepada kita, mana jala balakun illa bidanbi wala balakun illa bitawbat. Allah tidak akan menurunkan satu anak siksa bencana illa bidanbi kecuali karena dosa-dosa kita, dan Allah tidak akan menghentikan, mencabut, mengangkat bencana itu illa bitawbatin kecuali dengan jalan taubat. Maka kemarin sampaikan solusi yang Allah tunjukkan, Allah berikan kepada kita ketika kita dihadapkan berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, maka yang langkah pertama adalah bertaubat. Ya, bertobat sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Allah atau mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil dari orang lain. Itu adalah cara taubat yang terbaik. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Dan dibacanya itu sejak ayat 65 kemarin ya. Dibacanya sejak 65 Al-Furqan surah ke-25, surah ke-25 ayat 70, tetapi dibacanya sejak 65. Itu narasinya dari situ. Penjelasannya Allah memberikan bantuan kepada kita. Apalagi kalau kita mengikuti kisah Nabi-Nabi Allah kaitan dengan tobat ini. Nabi Adam alaihissalam misalnya, dia Allah mengajarkan kepadanya doa spesial dan kita sudah hafal itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka bagaimana ia dipandu untuk bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau ditanya doa tobatnya nyata lah doa Nabi Adam alaihissalam. Nah itu kan puncaknya doa itu. Yang kedua, Allah pun mengajarkan kepada Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini pun adalah doa dan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini adalah panduan-panduan cara kita mohon ampun kepada Allah, bisa mendawamkan itu, membiasakan setiap saat, karena setiap waktu kita seringkali berbuat maksiat kepada Allah, sadar tidak sadar kita seringkali terpeleset kepada hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, maka setiap saat kita pun dianjurkan, diajarkan, diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Maka nanti yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Nah ini istighfar itu sama. Istighfar itu memohon ampun, memohon pertolongan, memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi boleh mendawamkan doa Nabi
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa pakai dhamir mutakalim al-ghaib? Robbana dolamna, Tuhan kami, dosa kami. Karena kali ini menyangkut kolektivitas, doa kolektif. Kita, keluarga kita, mungkin lingkungan dan masyarakat kita aja ya. Orang yang ciri orang takwa itu, ciri orang yang berbuat baik itu senang mendoakan orang lain. Oleh karena itu jangan pelit-pelit yang kita doakan diampuni dosa, bukan hanya kita, keluarga kita, anak cucu kita. Bahkan Rasul menganjurkan, Allah dan Rasul menetapkan menjadi rukun dalam khutbah itu mendoakan semua kaum muslimin. Di khutbah Jumat itu ada doa yang memang dianjurkan, diharuskan kita ini mendoakan semua kaum muslim. Wabil khusus hari ini maka kita menganjurkan kepada para imam sholat, mudah-mudahan meskipun tidak tiap waktu, tapi sehari sekali itu paling tidak silahkan dipilih itu. Pasti yang sudah biasa subuh pasti sholat, pasti kunut itu. Di yang lainnya kunut nazilah untuk saudara kita di Palestina. Ya, paling tidak kita berdoa untuk. Jangan sampai kita pelit terhadap penderitaan mereka. Ya, kita mohon dengan cara mengetuk pintu langit untuk memudahkan pertolongan keselamatan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan Allah memberikan rasa takut kepada kaum Yahudi untuk melakukan kekeluaran. Ya, kita meminta Allah yang mengatur segalanya. Setelah keterbatasan kita, kemampuan kita, ketidakberdayaan kita, ada yang dahsyat pada diri kita, yaitu doa. Oleh karena itu, beberapa literatur mengajarkan kepada kita yang paling ditakuti oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, bukan senjatanya kaum muslimin, karena mereka senjata lebih canggih daripada kita. Yang mereka takutkan adalah doa-doa. Mereka tahu tentang itu, maka dia pun mencoba merusak agar doa kita ditolak oleh Allah. Makanan kita, minuman kita, cara berpakaian kita, itu punya pengaruh besar terhadap kedahsyatan daya ledak doa setiap kita. Kalau makanannya sudah tidak beres, minumannya tidak beres, banjarin apa kita langsung perhatikan. Meskipun dia nangis dengan air mata darah, tak akan dikabulkan. Kenapa? Makanannya ada, minumannya ada, pakai mau apa? Saya ledaknya. Nah, mereka ragu. Nah, oleh karena itu, ahli toreka, ahli zikir, ahli ibadah itu yang paling ditakuti. Karena yang lain itu mereka bukan fisiknya, tapi doanya yang mampu menggetarkan hati. Ini bagaimana caranya? Bertobat dulu kalau kita punya dosa supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Begitu. Kalau sudah tidak punya masalah dengan Allah, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah tidak punya masalah dengan Allah, Allah ridho dengan kita. Itu terjemah kitanya, radiyatan mardiyah itu tidak punya masalah dengan Allah. Ya. Karena banyak ditahan doa-doa kita itu mau masalah ulama, ya maka bertobatlah. Berikutnya adalah takwa. Setelah itu, setelah tobat, maka dilanjutkan dengan takwa, ya menjaga takwa. Jadi takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, secara bersamaan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ulah ada teling. Bawa edakan itu pakai. Jadi takwa itu simultan. Di samping kita ini memaksimalkan potensi kita mentaati Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dalam waktu yang sama kita pun berusaha menghindari, menjauhi, mencegah kemungkaran, mencegah kebatilan, baik yang dilarang oleh Allah maupun yang makruh sekalipun kita tinggalkan.
Ini indikator takwa. Maka semuanya termasuk surga sekalipun itu hanya disediakan bagi orang yang takwa. Dari situ masalahnya. Nah, seperti apa takwa itu? Banyak definisi. Yang paling umum yang tadi oleh para ahli tafsir ditulis sebatas pengetahuan kita. Imtisalu bi amrillah wa ijtinabu nawahi. Itu biasanya sering sekali disampaikan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bersifat general. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, seperti apa takwa itu? Ini bersifat aplikatif. Maka Rasul kasih tahu, kalau kamu berjalan di jalan yang banyak durinya, apa yang mau kamu lakukan? An-Nawawi menulis hadis ini dalam kitab Arba'innya. Apa kata Rasul, sahabat ini? Aku akan berjalan dengan kehati-hatian. Begitu. Bagaimana kalau kamu berjalan di jalan yang penuh duri? Bagaimana? Ya aku akan hati-hati ya Rasulullah. Nah itulah takwa. Jadi dari sisi pemetaan, takwa itu adalah kehati-hatian, jangan sampai terpeleset atau meleset atau jatuh kepada kemaksiatan. Itulah takwa. Yang ketiga, ini sangat psikologis. Ini saya menyebutnya, dalam terminologi saya ini adalah takwa tingkat tinggi. Ini takwa tingkat tinggi. Itu yang diajarkan di Al-Hadid ayat 44. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah ini sangat psikologis. Ini puncak ketakwaan seseorang itu adalah kemampuan menghadirkan Allah dalam hidupnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Begitu. Lagi takwa langkah pertama ini bersifat general. Kalau tidak salah ini para mufassir yang merumuskannya. Intisali bi amrillah wa ijtinabu nawahi. Begitu. Laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Titik. Tidak salah memang begitu. Itu apa? Jadi memaksimalkan semua potensi mentaati segala Allah dengan segala kemampuan dan waktu yang sama menjauhi segala yang tidak general. Bagaimana dalam kehidupan ini langkah yang harus ditempuh dalam kehidupan ini? Nah, kita gunakan hadis Rasul kalau salah Sahih Bukhari. An-Nawawi menulis dalam Al-Arba'innya. Berjalan di tempat di jalan yang penuh dengan duri, maka langkah kita pasti hati-hati. Kalau sembrono ya celaka. Ini orang. Nah, kalau sudah begitu naik ke level yang bersifat sangat psikologis. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Maka maknanya lainnya hadirkan Allah dalam hidup. Inilah yang para ahli sosiologi mengajarkan untuk orang kepada kita. Kegagalan manusia modern itu adalah kegagalan menghadirkan Tuhan. Kegagalan manusia modern hari ini adalah kegagalan menghadirkan Allah dalam hidupnya.
Sehingga meskipun sudah dikasih pengawasan, dikasih aturan, dikasih perangkat hukum, dididik, anggar ngaco. Kenapa? Allahnya tidak hadir. Ya. Sudah kasih CCTV, sudah dikasih ini, di pengawasan, penegakan sini, tetap ngaco. Ya. Kalau Allah tidak dihadirkan dalam diri, maka dalam arkan din, dalam rukun agama, itu sebenarnya arkan din, kita mengenal iman, Islam, ihsan, gitu. Ya, iman keyakinan teguh, Islam bagaimana keyakinan teguh ini menjadi jalan keselamatan dan menyelamatkan banyak orang. Itulah Islam. Ya, jadi keyakinan yang teguh kepada Allah ini harus teraplikasi, karena Islam itu adalah aplikasi dari keyakinan. Maka kehadirannya harus memberikan keselamatan, itulah rahmat, itulah Islam. Jadi keyakinan yang teguh, iman kepada Allah, buktinya apa? Islam. Apa Islam itu? Memberikan keselamatan bagi dirinya, lingkungannya, dan orangnya. Itulah Islam. Untuk bisa semua itu, maka harus ihsan. Bagaimana? Karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan, yakini Allah memperhatikan, melihat kita. Sehingga Nabi menyebutnya anta'budallaha ka'annaka tarahu wa idza takun tarahu fa innahu yaraka. Pada level ini sudah luar biasa. Jadi pada level ini orang berbuat sesuatu tidak perlu orang lain tahu. Pada level ini tidak perlu ada pencitraan, karena ada pencitraan itu nyahwanan ka Gusti Allah. Itu bahasa sederhana. Kenapa itu itu dilarang dan dibenci oleh Allah? Sederhana jawabannya. Nyahwanan ka Gusti Allah. Nya Gusti Allah tak apaleun. Kudu dijadinya sagala. Ya. Nah, kalau sudah ke level takwa, maka kita temukan poin kedua ini, yakni di At-Tolak, ya. At-Tolak itu surah ke-65 ayat 2 dan 3. Pamayat ahillah yaj'allahu mahraja yarjuku min haitsu la yahtasib. Begitu Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, menegaskan kepada kita, kenapa kita harus diingatkan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Maka harus takwa, mesti bertakwa. Ternyata Allah ngasih tahu kepada kita bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak dapat diprediksi oleh nalar akal kita. Tapi Allah mudahkan. Ini pentingnya takwa itu. Jauhi larangan sama larangan Allah, taati sama perintah Allah. Hati-hati dalam hidup ini, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu saya menyebutnya tahapan-tahapan orang bertakwa. Itu tahapan-tahapan orang bertakwa. Kalau udah level ke arah sana, Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Kita sudah sampaikan Quran surah Nuh, Quran surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Kisah umat Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Ini kaitan dengan apa namanya
doa Nabi Nuh alaihissalam di ayat 10 surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Ya, surah Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada kisah yang sering dikutip oleh para ulama, oleh para ahli kaitan dengan ayat ini, yakni kisah Hasan al-Basri. Syekh Hasan al-Basri ini salah seorang tabi'in besar karena beliau lahir di Madinah, dididik langsung oleh tangan-tangan yang mulia para sahabat Nabi. Ketika sampai ke Basra, maka diberi nama Hasan al-Basri, Hasan dari negeri Basra. Suatu waktu ketika beberapa negara yang ditimpa musibah, satu negara tetangganya dilanda kekeringan sehingga tumbuh-tumbuhan nyaris mati, terancam kelaparan. Kemudian pimpinannya, presidennya, khalifahnya mengutus duta besarnya agar menemui Hasan al-Basri dan berkonsultasi untuk mendapatkan petunjuk, nasihat apa yang harus dilakukan oleh negara. Maka ketika kedutannya ini sampai, kemudian disampaikanlah problematika kehidupan warga bangsanya. Kemudian Hasan al-Basri menyampaikan, istighfar, perbanyak, ajak semua rakyatnya, semua warga negaramu untuk istighfar. Ulang, datang lagi utusan negara yang berikutnya. Dia mengeluhkan, di negara kami mengalami bencana gagal panen. Setiap mau panen datang hama menyerang dan gagal panen. Kami pun nyaris menjadi negara yang gagal dengan kejadian. Bagaimana kami menghadapi semua bencana musibah ini? Apa kata Hasan al-Basri? Istighfarlah. Ulang. Datang lagi pengaduan dari negara sahabat berikutnya. Apa yang disampaikannya? Dia ceritakan bahwa di negara kami mungkin beberapa puluh tahun ke depan kami akan menjadi negara yang hilang. Emang kenapa? Anak-anak muda kami, pasangan muda yang baru menikah dan masih subur, 10 tahun terakhir ini belum ada yang melahirkan, belum ada kelahiran bayi sekalipun di negeri kami. Jadi kami dilanda kondisi seperti ini. Kalau terus-terusan kami tidak mendapatkan penerus di negeri kami, maka dapat dipastikan kami akan hilang. Apa yang harus kami lakukan? Apa jawabnya? Istighfarlah. Setelah itu santrinya nanya, Syekh, setiap orang datang berkonsultasi, penyakitnya, masalahnya beda, tapi resepnya sama, istighfar. Kemudian Hasan al-Basri baru menyampaikan ayat Quran surah Nuh itu ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi minta ampunlah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau sudah mendapat ampunan, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan kita membahas
tema ini, sebagian mereka bercerita, Pak, kami ada 2 atau 3 pasangan. Kami menempuh jalur terapi itu, Ustaz. Jadi kami 7 tahun tidak punya keturunan setelah menikah. Kemudian kami pun mendapat saran baik dari dokter Objin yang tempat konsultasi kami dan dari Ustaz yang memberikan bimbingan kepada kami. Kami melakukan terapi itu ketika musim hujan pertama, dapat sebagai dari di tengah-tengah kemarau hujan. Kami hujan-hujanan. Nah, ternyata Allah menakdirkan, Allah yang Maha Kuasa, seperti syariatnya kasus ini riwayat Hasan Al-Basri, kami pun dikasih keturunan, dikasih keturunan. Kami mengalami sendiri, ada 3 pasang yang cerita itu. Kami mengamalkan, kami menemui salah satunya menempuh jalan itu. lain di Indiaan, Pak. Emang begitu, Pak. Ada yang mengajarkan beberapa riwayat saya sampaikan seperti ini. Ini meneladani kisah Hasan Al-Basri yang memberikan solusi terhadap beberapa utusan negara sahabatnya dari sana, negara sahabat yang mengkonsultasikan tentang kesulitan hidupnya. Kemudian salah satunya dari peristiwa itu solusinya memperbanyak istighfar, mohon ampun, ya. Ini di antara beberapa catatan kita yang sempat saya tulis. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah hebatnya adalah bersedekah. Ya. Bagaimana menghadapi kesulitan? Bersedekah. Apa namanya? As-shadaqatu tatba'ul bar. Bahwa sedekah itu dapat mencegah dari mara bahaya. At-Tolak surah ke-65 ayat 8. Ayat 8. 65 ayat 8. At-Tolak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini janji Allah kepada kita, ya, di At-Tolak ayat 8. Bahkan ketika kita membaca surah ke-63, surah Al-Munafiqun, ya, di surah ke-63 Quran surah Al-Munafiqun di ayat 10 kita pun menemukan pesan dan kesan yang dahsyat tentang sedekah ini, ya, tentang sedekah ini. Begitu hebatnya, ya, tentang sedekah ini, sampai-sampai orang yang didatangi oleh malaikat maut, oleh Israil, kita pun semua akan minta kepada Allah ditangguhkan kematian kita karena ingin memanfaatkan waktu yang sedikit sekalipun untuk bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bisakah ditangguhkan sebentar saja waktu kematianku ini? Apa yang akan kamu lakukan? Apa sodako wa aku minas sholihin? Apa sodako, aku ingin bersedekah.
Ini luar biasa ini. Tidak mau minta, tidak akan melakukan apa-apa lagi, ingin maka sampai-sampai kematian pun menjadi solusinya dengan bersedekah. Apalagi yang lainnya. Bahkan tempo hari ketika kita membaca kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam goa, begitu Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, dan kita sering membaca juga hadis ini di kitabnya An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Bagaimana sedekah itu begitu dahsyat, menjadi jalan keluar dalam kehidupannya. Ketika 3 orang pemuda ini terjebak di dalam goa dan tertutup batu besar, begitu riwayat kita dapatkan, dia tidak bisa jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Dia mohon kepada Allah dengan bertawasul, meskipun dari satu sisi hadis ini dibahas dengan pendekatan tawasul, dengan kebaikan yang pernah kita dapat. Tapi semuanya adalah sedekah dari kita ingat. Satu, seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya, menyedekahkan waktunya, pikirannya untuk memuliakan orang tuanya, dan dia tidak pernah makan minum sebelum orang tuanya makan minum. Ya Allah, sekiranya ini kebaikan, begitulah doanya, maka batu pun bergeser. Kedua, seorang pemuda yang menghindari kemaksiatan. Padahal kalau mau berbuat maksiat, ini sudah lamun dinamain bola, si bola teh di hadapan gawang, tombol mau ditendang, tiup angin ke asup lah. Ini kemaksiatan yang sudah sangat luar biasa. Tapi dia hindarkan. Semua pemberiannya kepada perempuan itu sudah dianggap sedekah saja. Ya Allah, kalau ini amalan yang kau terima, keluarkanlah kami dari bawah ini. Bergeserlah batu itu. Kemudian yang ketiga, pemuda yang sempat memimpin proyek. Dia punya karyawan, dia punya pegawai sekian banyak. Setiap akhir pekan karyawan itu dikasih honornya. Tapi ada seorang karyawan yang pulang terlebih dahulu sebelum dibayar. Selesai proyek dibayarlah, tapi ada karyawan yang menghilang, pergi aja entah kemana ya. Setelah sekian puluh tahun datang lagi menanyakan kepada pimpinannya itu, kepada mandornya barangkali lah, kepada perimpornya ini. Saya datang mau mengambil honor saya yang tempo hari belum saya sempat ambil. Apa kata dia? Karena honornya dia kumpulkan, dia belikan hewan ternak. Dulu begitu bisnisnya dulu, belum ada properti Pak. Jadi itu properti. Dia beli kambing, dia beli unta, dia beli sapi. Kemudian dia kembangkan, berternak, beranak pinak lah. Kalau misalnya awalnya dia hanya beli 3 ekor kambing, 5 ekor kambing, kemudian sudah puluhan, unta juga begitu. Ketika dia datang menagih honornya, si pempok ini bilang pemuda itu, Tuan, apa yang kau lihat? Ini peternakan sapi, ini peternakan kambing, ini peternakan unta. Itu untuk kandang-kandangnya dan mereka pun yang mengembalakannya. Itu semua berasal dari honor yang kau tinggalkan. Aku kembangkan. Sekarang kau datang, silakan kau ambil seluruhnya. Itu semuanya milikmu. Apa yang terjadi Allah? Sekiranya ini adalah kebaikan, kau terima amal saya, keluarkanlah kami dari bawah ini. Bergeserlah batu itu dan ketiganya bisa keluar. Ini kedahsyatan sedekah. Bisa dengan ilmu, tenaga, pikiran, waktu yang kita luang gunakan untuk kebaikan. Itulah sedekah. Ya.
Jadi sedekah itu membelanjakan harta di jalan yang benar, begitu aja lah ya. Yang kelima adalah menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Hadisnya sudah kita ketahui, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni ahli. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi Allah wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni ahli. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara. Oleh karena itu jangan pelit-pelit dengan tenaga, pikiran, waktu kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti Allah akan mengutus kepada kita ketika kita dihadapkan dengan kesulitan. Makanya orang tua kita itu suka ngasih nasihat. Kamu kurang hanya diatur, bandel, sering berbuat maksiat, apa pesannya? Kudunya katurunan. Ya, kudunya katurunan. Ya, kalau kita dikenal, kita sebagai orang tua dikenal orang yang baik, dikenal orang yang santun, dikenal dengan orang yang punya integritas, maka orang-orang akan lihat ini keturunan siapa. Ada rasa segan, oh dia orang baik, pantas dia orang baik. Nah itu bahasa kolotna kudunya angkat turunan. Ulah itu aja teh sehingga angkat turunan tahunya. Ini luar biasa Pak ya. Di Quran surah Muhammad tapi ayat berapa saya lupa ya, menganjurkan hal itu untuk senantiasa menolong saudaranya. Hadisnya sudah kita hafal. Ini yang kelima, Allah akan memudahkan kita kalau kita senantiasa membantu kesulitan orang lain. Kemudian berikutnya adalah untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa jangan lelah untuk berdoa, memohon kepada Allah. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Fad'uuhu biha. Walillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang bagus, yang sangat bagus. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan itu. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, arzuqni, ya Allah ya Razzaq, arzuqni. Silakan. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, silakan. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, silakan. Nah ini diantara amalan agar setiap kita membiasakan memikirkan asmaul husna. Mintalah. Lemah ya qawi ya aziz, ya qawi ya aziz, ya qawi ya aziz. Silakan. Ini anjuran agar setiap kita berdoa dengan asmaul husna. Kemudian
Yang paling populer agar kita dimudahkan jalan keluar, jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Ini Bani Israil ayat 78 sampai ayat 80. Ya, 78, 79, 80. Nanti di ayat 80 doa spesialnya dalam tahajud, Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bahkan sering doa ini juga dipakai dalam tawaf ketika kita melewati makam Ibrahim, juga diajarkan mendawamkan doa ini. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gampang-gampang susah salat tahajud itu. Gampangnya kita bisa, susahnya hese bentak. Susah sekali kita ini, ya. Padahal ribu-ribu seringkali satu waktu kan kayak sering kita sampaikan ya. Untuk salah satu metode agar kita memiliki semangat ibadah, ya, dia semangat ibadah. Salah satunya adalah komparasi, studi komparasi. Karena kita pernah hidup di kampung begitu, ya. Kalau dulu sumur dibikin komunal, Pak. Sumur komunal, jadi beberapa rumah ada sumur bersama gitu. Di luar kan lama dalam segala keterbatasan dulu itu. Maka sumur akan ditimba. Nah, timbangan nanti dikaitkan nanti karena ketangkalan gede. Pasti di sumur, nah imbun dulu itu. Rimbun di sumur, di bawah-bawah dari rimbun dalam. Jadi memang kadang-kadang geluman gitu dekat sumur teh. Masih ada yang bilang, orang ibadah. Jadi wajar kalau, apalagi kalau di daerah pegunungan, kalau China teh kan kawahangan. Ada beberapa tempat ada begitu ya, kalau begitu. Belum ada sana yang diteton dah masih lalu nya terberakis nasional ada paris nama dikusuk jalan. Jadi apalagi kalau musim hujan sangat wajar kalau kita waktu dulu kesulitan untuk bisa sholat malam dan kacain lagi nah ini nama kami bisa di kamar. Di kamar, saya di kamar, denda ogus lengit, berdilapan terus mambung. Sehingga tidak lagi kita punya alasan, ya, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak sholat malam sebetulnya, ya, sebetulnya. Bahkan sholat malam ini termasuk ciri ahli surga. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita ahli surga atau bukan, salah satu cirinya adalah menjaga sholat malam. Jadi kalau di keluarga kita tidak ada yang sholat malam, tidak ada yang pernah sholat malam, jangan-jangan di surga. Itu ditemukan petunjuknya di Quran surah Ad-Dariyat, Pak. Surah Ad-Dariyat, surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga yang indah. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sebelum mereka datang masuk di tempat-tempat surga itu, kanu qabla dzalika
ketika mereka di dunia sebelum mereka ke akhirat itu, qabla dalika sebelum mereka ke sana, muhsinin, senantiasa berbuat kebaikan. Apa salah satu kebaikan yang dijaganya? Kanu qalilan minal laili ma yahjabu. Gitu. Ya. Jadi salah satu kebaikan yang dijaganya adalah kanu mereka itu qalilan minal laili, menyedikitkan tidur. Ini nanti semakna dengan atau yang menegaskan kembali ayat ini di Al-Mujammil ayat surah ke-73 ayat 1 sampai 5. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Dan seterusnya. Ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian mereka senantiasa menjadikan waktu sahur itu, karena waktu sahur adalah golden time, waktu keemasan, waktu istimewa, itu dimanfaatkan untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Ini sarana yang paling efektif setiap kita mohon ampun kepada Allah. Ini semuanya berkaitan dengan kegiatan di malam hari. Ketika orang lain sedang tidur, maka kita bertakwa kepada Allah. Itu salah satu ciri-ciri ahli sholat. Jadi lamun orang sholat subuh masih kena pagi jeung sholat duha, wah ada itu. Bijauheun eta bijauheun. Ada bijauheun. Ya. Bijauheun. Yang kedelapan, jalan keluar dalam kehidupan petunjuk Al-Quran adalah senantiasa berzikir. Al-Ahzab ayat 41 ayat 42, surah ke-33. Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Begitu di ayat 41 sampai 42. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Ini janji Allah kepada kita yang senantiasa membiasakan berzikir. Ya. Kalau makna kita berzikir itu artinya beribadah, bacaan yang diulang-ulang. Yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Semua sudah dilakukan, maka bertawakallah kepada Allah. Quran surah At-Talaq surah ke-65 ayat 4 memberikan penegasan itu kepada kita. Ya. At-Talaq ayat 4. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka ini menegaskan kepada kita pentingnya setiap kita memaksimalkan semua ikhtiar, setelah itu bertawakal kepada Allah, setelah semua syarat-syarat formilnya, syarat-syarat normatifnya, semua potensi yang kita miliki dimaksimalkan. Setelah itu tawakal. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing kita dengan hidayahnya
dan Al-Quran menjadi hidayah bagi kehidupan kita. Ini saja pekan pertama di bulan November ini. Mudah-mudahan segera memasuki musim hujan agar keluarga kita yang berprofesi pertanian menjadi jalan keluar bagi kita semua. Karena para petani sangat merindukan turunnya hujan agar mereka bercocok tanam, dan tentu saja hasil tanamannya dinikmati oleh kita yang tinggal di perkotaan, karena kita tidak memiliki pasokan makanan yang cukup. Meskipun kita mungkin ribut kita punya uang, tapi namun bisa dibeli dari mana. Jadi kita rindu untuk segera memasuki musim hujan dan keluarga kita, saudara kita yang berprofesi di pertanian menjaga kelestarian alam segera bisa bercocok. Semoga Allah yang Maha Kuasa memudahkan semua urusan. Allah amin qadi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.